Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Arjun Avandi. Kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah pembalik. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut. Oke, kita kembali ke materi. Neraca saldo setelah penutup yaitu saldo-saldo yang terdapat pada neraca. Yang muncul adalah hanya akun-akun neraca, yaitu kelompok harta, kelompok utang, dan kelompok modal. Sementara untuk yang lainnya itu seperti kelompok laba rugi, ya, pendapatan dan beban itu sudah nol karena sudah ditutup dan masuk ke dalam modal akhir. Ya, lihat materi sebelumnya, yaitu materi tentang laporan keuangan dan jurnal penutup. Oke. Neraca saldo setelah penutup datanya berasal dari laporan keuangan, yaitu khususnya neraca. Kita lihat laporan keuangan. Ini neraca. Nah, ini neraca. Ada aktiva, ada pasiva. Aktiva adalah posisinya debit dan pasiva posisinya kredit. Aktiva ada pengurang, yaitu akumulasi penyusutan peralatan atau kebalikan dari peralatan. Maka saldo akumulasi penyusutan peralatan adalah kredit. Oke, kita masukkan kas perlengkapan sewa dibayar muka peralatan itu debit. Yang kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, dan modal, itu kredit. Debitnya ada 4, kreditnya ada 4. Ini hanya kebetulan, ini hanya suatu contoh. Oke, kita lihat. Nih, kas, ya, perlengkapan sewa dibayar muka peralatan, akumulasi utang usaha, utang gaji, modal. Kas debit, kita masukkan saldonya. Ini adalah saldo-saldonya. Kas 45.800.000. Lihat laporan keuangannya. 45.800.000. Perlengkapan 800. Sewa 10 juta. Perlengkapan 800, sewa 10 juta. Peralatan 15 juta. Ini peralatan 15 juta. Akumulasi, ya, kredit 1.500.000. Akumulasi kredit 1.500.000. Utang usaha kredit 6.400.000. Utang usaha kredit 6.400.000. Utang gaji 1 juta. Dan modal 62.700.000. Utang gaji 1 juta dan modal 62.700.000. Jika dijumlahkan debit dan kredit, saldonya sama atau balance, yaitu Rp71.600.000. Oke, itu untuk neraca saldo setelah penutup. Berikutnya adalah jurnal kembali. Kebetulan dari contoh ini adalah yang perlu dibalik adalah utang gaji. Ini sebetulnya utang gaji ini adalah gaji yang harus dibayar pada periode 2019. Untuk periode berikutnya, yaitu tahun 2020,
yang dimulai dari 1 Januari, maka utang gaji ini harus hilang, harus nol saldonya, dan ini harus menjadi beban tahun sebelumnya. Maka kita balik ya, kita diperlukan jurnal pembalik ya. Jadi yang utang gaji ini merupakan beban gaji periode yang telah ditutup tahun 2019 terakhir ini. Oke, jurnalnya adalah karena utang gaji ini saldonya ada di kredit, maka utang gajinya supaya nol di jurnal pembalik harus di posisi debit ya, utang gaji dan kreditnya beban gaji 1 juta 1 juta. Utang gaji debit 1 juta, beban gaji kredit 1 juta. Kita akan memasukkan ke dalam neraca saldo setelah pembalik. Neraca saldo setelah pembalik hampir sama saldo-saldonya dengan neraca saldo setelah penutup. Hanya tidak ada utang gaji dan muncul beban gaji yang posisinya di kredit. Nah, kita nanti akan bahas kenapa jadi posisi di kredit. Oke. Neraca saldo setelah pembalik, saldonya sama dengan neraca saldo setelah penutup. Hanya utang gaji 1 juta kredit itu berubah menjadi beban gaji 1 juta kredit. Karena beban gaji nomornya 511, maka posisinya kita pindahkan ke paling bawah, di bawah akun modal. Nah, ini adalah neraca saldo setelah pembalik. Ini ada hubungannya dengan beban gaji berikutnya. Apabila Januari 2020 terjadi pembayaran gaji, maka jurnalnya seperti biasa adalah semua yang dikeluarkan, yaitu beban gaji kas, beban gaji pada kas, beban gajinya debit, kasnya kredit. Kita perhatikan buku besar beban gaji. Ini ada utang gaji dan ada beban gaji. Ada jurnal penyesuaian yaitu 1 juta debit beban gaji dan 1 juta kredit utang gaji. Dan ada jurnal penutup ya, karena beban gajinya 3 juta maka ditutup dengan kredit 3 juta. Itu lihat jurnal penutup. Sehingga saldonya adalah 0. Ya, di sini secara kayak strip artinya 0. Nah, sekarang ada jurnal yaitu jurnal pembalik yaitu utang gaji debit, beban gaji kredit. Maka kita masukkan ke dalam buku besar utang gaji dan gaji. Oke. Utang gaji debit 1 juta, beban gaji kredit 1 juta. Utang gaji karena ada kredit dan ada debit maka saldonya menjadi 0. Ya, karena utang gaji ini termasuk beban gaji pada 2019. Nah, sekarang pada Januari 2020 maka itu utang gaji harus tidak ada ya, karena nanti di akhir periode berikutnya ada utang gaji baru tahun 2020 pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2020. Maka utang gaji ini harus 0 dan masuk ke dalam beban gaji posisinya kredit ya, maka asalnya 0 ada kredit otomatis beban gajinya ada di kredit. Ini seperti yang menyalahi aturan karena beban gaji saldo normalnya adalah debit. Misalnya tanggal 31 Januari kita membayar gaji, biasanya bulanannya adalah 3 juta. Karena ada
utang tahun sebelumnya belum dibayarkan, maka dibayar 4 juta. Beban gaji kas, beban gaji debit 4 juta, kas kredit 4 juta. Apabila dimasukkan ke dalam beban gaji, maka beban gajinya debit 4 juta. Perhatikan ada kredit 1 juta. Debit, kredit, karena berbeda posisi, maka diselisihkan atau dikurangi. Karena debitnya besar, maka sisanya adalah disimpan di yang lebih besar, yaitu yang debit atau saldo debit. 4 juta dikurangi 1 juta sama dengan 3 juta posisi debit. Ini jadi tertulis walaupun jurnalnya adalah 4 juta debit dan kasnya kredit 4 juta, tapi pada beban gaji saldonya menjadi benar kembali, yaitu 3 juta. Seperti biasa pembayaran gaji tiap bulan, yaitu sebesar 3 juta. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di bagian komentar atau ulang-ulang video ini supaya lebih paham. Sebetulnya masih banyak yang masuk ke dalam jurnal pembalik. Hanya kebetulan contoh ini hanya satu akun yang perlu dibalik, yaitu utang gaji. Pada contoh ini nanti kita akan buatkan jurnal pembalik yang menyeluruh supaya kita akan memahami akuntansi lebih banyak lagi. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.